Ini adalah permainan kartu lebih menakutkan daripada permainan kehidupan. Jika menang dalam semalam, akan menjadi jutawan. Jika Anda kalah, Anda akan diseret untuk melakukan eksperimen. Hidup lebih buruk daripada mati. Ini semua tentang apa yang Tai Feng lakukan sehari yang lalu. Tidak bisa membayangkan. Kenapa dia datang ke sini? Di sini sejak beberapa hari yang lalu. Tai Feng adalah orang miskin. Jadi badut di ruang permainan. Sejak dia berumur 8 tahun. Ayahnya dibawa pergi oleh orang misterius. Ibu terkena stroke. Dari waktu itu, jika dia marah, dia paranoid berubah menjadi badut. Bunuh semua penjahat yang telah berubah menjadi monster. Tai Feng hanya fokus pada pekerjaan. Dan merawat ibu yang dirawat di rumah sakit. Biaya rumah sakit yang mahal menjadi beban. Dia punya pacar bernama Zhu Jiuba. Bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Zhu Jiuba selalu membantu dia menjaga ibunya. Berdampingan dengan dia. Tetapi karena keadaan dia sekarang, Tai Feng tidak berani untuk melamar pacarnya. Tidak hanya itu. Karena tidak punya cukup uang untuk bayar tagihan RS. Ibu dipindah keluar koridor. Tidak ada pilihan lain, dia memutuskan. Gadai rumah dia. Berikan uang ke Li Kuan untuk investasi ke properti. Ke tempat yang tidak diketahui. Investasikan tetapi kalah. Tetapi tidak lama kemudian, Li Kuan mengiriminya pesan suara. Saya melakukan sesuatu yang salah pada Anda. Anda telah bekerja keras sepanjang hidup Anda. Sekarang Tai Feng baru mengerti. Tapi hal yang menakutkan masih ada di belakang. Seorang pria berbaju hitam telah menculik dia. Dan bawa pergi. Satu orang asing. Katakan yang sebenarnya tentang masalah ini. Ternyata Li Kuan menggunakan rumah dia untuk rentenir. Datang ke Makau untuk berjudi. Akhirnya kalah semua uangnya. Tai Feng menjadi penjamin untuk Li Kuan. Sekarang dia hutang lebih dari 600.000 yen. Tai Feng harus bayar untuk Li Kuan. Orang tua ini juga membantu dia dengan perhitungan. Jika sekarang dia melakukan 4 kerjaan sekaligus. Tidak makan dan minum harus habis 30 tahun untuk bayar semua utangnya. Tai Feng putus asa. Dia benar-benar tidak bisa. Sekarang mereka memberi dia solusi. Naik ke satu kapal. Bergabung dalam satu permainan. Jika menang semua hutang akan hilang. Juga dapatkan uang dalam jumlah besar. Kalah berartinya mati. Tai Feng tidak punya pilihan selain naik ke kapal. Di atas kapal ada macam-macam orang jahat baik. Kelihatan semua sangat galak. Dari berbagai negara. Mereka datang ke satu kamar mewah. Pada saat yang sama memakai alat juru bahasa. Pria berbaju hitam membaca aturan permainan. Permainannya sangat sederhana. Itu batu kertas gunting. Di tangan setiap orang akan ada beberapa kartu. Batu kertas gunting masing-masing ada 4 kartu. Dan setiap orang akan punya 3 bintang. Sebagai kehidupan mereka. Jika menang, akan mendapatkan 1 bintang. Jika kalah akan hilang 1. Setelah gamenya selesai, 2 syarat harus dipenuhi untuk dianggap sebagai pemenang. Pertama, semua kartu harus habis. Kedua, minimum harus ada 3 bintang. Setiap orang akan ada 1 kesempatan untuk pinjam. Bisa beli kartu atau bintang. Pada akhirnya pemenang bisa turun dari kapal. Jika punya banyak bintang bisa tukar dengan uang. Yang kalah akan diseret pergi sebagai subjek ujian. Dalam hati Tai Feng sangat takut. Tidak ada reaksi. Seorang pria berambut panjang berbicara dengannya. Berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik. Dia kasih tahu Tai Feng. Permainan ini. Jika kita keluarkan kartu yang sama. Ini akan dianggap seri. Apalagi gak akan rugi bintang. Jadi harus mencari 1 orang untuk bekerja sama. Terus begitu tidak ada yang menang atau kalah. Jadi bisa cepat habisin kartunya. Tidak capek bisa turun dari kapal dengan aman. Tai Feng setuju. Mereka datang ke satu meja. Ternyata pria itu tidak menipu dia. Batu kertas gunting. Semua hasil seri. Tai Feng sangat senang. Bisa cepat turun dari kapal ini. Tetapi ada yang tidak dia harapkan telah terjadi. Anda menang. Tai Feng kaget. Memang benar orang yang baru saja mengalami hidup. Sangat mudah ditipu oleh orang lain. Pria itu langsung minta maaf. Katakan pada dia tadi tidak hati-hati jadi urutan kartunya dibalik. Dan mengatakan next dia akan keluar kunting. Suruh Tai Feng keluarkan batu. Jadi dia bisa balikin bintang ke Tai Feng. Balik ke meja dan ambil kartu. Pria berambut panjang keluarkan kartu. Itu pasti adalah kunting. Tetapi saat itu Tai Feng turunkan kartu batu. Tetapi depan dia adalah kartu kertas. Tai Feng kalah lagi. Sekarang pria itu senyum sinis. Jadi dia menggunakan tangan dia untuk tukar kartunya. Kau berani menipu. Dia melanggar hukum. Tai Feng hanya sisa 1 bintang. Sangat cepat dia merasa tidak nyaman. Semua orang di sekitar menjadi monster. Lalu dia pingsan. Tai Feng dibangunkan oleh orang lain. Li Kuan telah menipu Anda. Dia marah lagi. Usir orang itu pergi. Tetapi Tai Feng mengerti. Memukul orang lain juga tidak menyelesaikan masalahnya. Sekarang mereka harus kerja sama. Baru bisa menang.
Dia hanya sisa satu bintang. Tai Feng melihat komputer digital. Berpikir sejenak lalu berkata, sekarang harus mencari satu orang yang punya 2 bintang untuk bergabung dengan mereka. Sangat cepat mereka menemukan satu pria gendut pakai kacamata. Pria itu yang sangat berhati-hati. Ingin melihat kartu punya mereka dulu. Setelah lihatnya dia langsung setuju. Tetapi baru sampai ke pintu, pria gendut itu langsung lari. Ternyata tadi, minta lihat kartu. Dia ambil satu kartu. Ketika kedua mengejarnya, sudah terlambat. Pria gendut itu sudah keluarkan kartu. Akhirnya dia kalah. Hilang satu bintang lagi. Mereka memukul pria gendut. Pria gemuk duduk dan mulai menjelaskan. Mengatakan dia punya anak masih kecil. Tai Feng berubah pikiran. Biarkan dia masuk ke tim. Mereka duduk dan diskusikan. Pria gendut berkata saat dia melihat kartu punya mereka. Ada 4 kartu kunting dan 1 kartu kertas. Tidak logis. Karena pikiran pemain selalu perhatikan untuk menyimpan jumlah kartu yang sama di tangan. Jika tidak, pada akhirnya akan sangat sulit untuk menang. Kata-kata ini menyarankan Tai Feng. Jika mengikuti tip ini untuk memikirkan kartu. Setelah keluarkan kunting dan batu. Lanjut pasti adalah kertas. Jadi mereka mencari. Satu pria asing hanya sisa 9 kartu di tangan. Tetapi dia baru keluarkan kartu batu dan kunting. Tai Feng mau main sama dia. Ternyata benar dia keluar kartu kertas. Mereka menang. Lalu Tai Feng minta untuk main lagi. Pria asing mengatakan dengan keras. Jika mau harus main 3 game. Tai Feng hanya sisa 3 kartu. Kemungkinan kalah sangat besar. Tapi Tai Feng setuju. Game kedua dia keluarkan kartu kunting, kalah. Teman-teman mulai khawatir. Tapi sebenarnya ini adalah rencananya Tai Feng. Dia berspekulasi bahwa pria asing itu akan berpikir. Tai Feng gunakan tip untuk bermain kartu. 3 kartu di tangan. Pasti adalah kunting, batu dan kertas. Game pertama dia keluarkan batu. Menangkan Tai Feng. 2 game lagi dia akan keluar 2 kartu batu. Pasti akan menang. Tapi yang tidak dia duga adalah. Kartu punya Tai Feng adalah kunting. Hasilnya Tai Feng menang 2 kali. Tim Tai Feng mendapatkan 2 bintang lagi. Tetapi jarak antara mereka harus memenangkan 4 bintang lagi. Sekarang Tai Feng baru menemukan. Komputer menunjukkan kartu kertas adalah yang paling sedikit. Jadi dia coba menghitung. Beli kartu batu. Menunggu kartu kertas mulai habis. Jadi hanya sisa kartu kunting. Kalau begitu mereka tidak bisa kalah. Mereka mulai beraksi. Pinjam 500.000 yen cash. Menggunakan 100.000 yen untuk membeli 30 kartu batu. Tapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Tidak lama sebelum mereka tahu kartu kertas tidak ada pengurangan kuantitas. Hanya kartu gunting yang semakin sedikit. Jadi di saat mereka beli kartu, ada yang lihatin. Dia datang. Ingin bermain sama Tai Feng dengan muka yang sangat sombong. Pertaruhkan dengan uangnya saja. Ternyata mereka adalah penguntit. Tetapi Tai Feng berkata, tidak mau main dengan uang, pertaruhan dengan 3 bintang saja. Hanya mau main 1 game untuk memutuskan siapa yang kalah siapa yang menang. Karena Tai Feng berspekulasi. Musuh buru-buru mencari permain. Kemungkinan jumlah kartu yang tersisa adalah ganjil. Ingin dengan cepat hilangkan 1 kartu. Kartu yang tersisa akan seimbang. Menang dengan lancar. Lawan berpikir bahwa Tai Feng punya banyak kartu batu begitu. Pasti tidak punya kartu kunting. Siapa yang mengira bahwa Tai Feng akan memiliki? Tai Feng menang. Mendapatkan 3 bintang. Lalu dia beli lagi. Semua kartu di tangan penantang. Lalu bertanya kepadanya. Kartu yang sisa di tangan adalah apa? Gunakan untuk mengintimidasi. Dia hanya bisa mengakui. Berikan kartu itu pada Tai Feng. Jadi jumlah besar kartu batu dan kertas. Sudah di tangan Tai Feng. Mereka percaya jika mereka pasti akan menang. Tetapi saat itu, pria yang menipu dia sebelumnya. Ingin menipu Laik. Dia meminta semua orang untuk mencuci kartu. Mengatakan bahwa dia mendengar kalimat yang sangat menakutkan. Juga mengatakan orang yang tidak membagikan kartu. Tidak ada yang akan bermain dengannya. Langsung mundur. Tai Feng tidak punya pilihan lain. Hanya bisa ikut saja. Dia hati-hati mengamati. Setelah kocokan kartu, pria berambut panjang itu melempar kartu Tai Feng ke udara. Berkepanjangan waktu punya dia. Ambil kesempatan. Pria itu dengan cepat pergi untuk menantang. Sangat cepat dia menang. Lalu Tai Feng manggil semua orang berkumpul. Trik yang digunakan sama pria rambut panjang itu tadi. Jadi di saat dia kocok kartu sudah menggunakan trik. Sisakan kartu batu untuk dia sendiri. Gunakan kartu kunting untuk memancing. Kartu yang sisa kasih ke Tai Feng. Selama dia tidak melawan Tai Feng, pasti dia akan menang. Hilangkan semua kartu di tangannya. Termasuk bintang juga. Rencananya terungkap. Semua orang menolak untuk bermain dengan pria itu. Sangat cepat Tai Feng menggunakan semua kartu di tangan. Gunakan cara yang paling adil. Ambil semua kartu hilang punya orang lain. Akhirnya hanya sisa pria rambut panjang itu. Sisa 1 kartu batu. Dia hanya bisa bermain dengan Tai Feng. Karena jika kartu tidak habis, dia akan kalah.
Tai Feng minta pria itu. Keluarkan 5 bintang. Harus minta maaf semua orang di sini. Dan tampar dirinya sendiri. Sampai berdarah baru boleh berhenti. Akhirnya dia menang. Tetapi karena dia masih ada 1 kartu. Masih dibawa pergi. Dibawa ke satu ruang gelap dan kecil. Ini adalah rencana mereka. Teman-temannya pasti akan menebus dia keluar. Tai Feng dilucuti pakaiannya. Dia menemukan satu pria di tubuh ada banyak luka. Dia berkata, jika masuk sini dengan tangan kosong, jangan berharap Anda bisa keluar. Tai Feng tidak percaya omongan pria itu. Tetapi yang paling buruk telah terjadi. Pria gendut ambil bintang lalu berkata, jika menggunakan 3 bintang untuk selamatkan Tai Feng, saat kita turun dari kapal, kita tetap miskin. Sekarang kalau jual semua bintang ini, bahkan bisa mendapat lebih dari 1 juta yen. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tai Feng berteriak, suruh teman pergi untuk dapatkan kembali bintangnya. Tapi teman itu perlahan berlutut. Maafkan saya. Dia masih berkhianat Tai Feng. Tidak peduli seberapa pintar Tai Feng. Tidak bisa memenangkan hati orang jahat. Diambil semua uang oleh temannya. Sebelum pergi juga tidak lupa untuk ketawa Tai Feng. Di dunia binatang, hanya berkuasa, tidak ada kasih sayang. Tai Feng marah. Bergegas untuk memukul pria berwajah bekas luka itu. Tapi dia ditahan oleh keamanan. Tapi dia masih tertawa. Sesuai dengan omongan orang itu. Rekan tim akan tinggalkan dia. Jelas bukan untuk cinta persaudaraan. Tapi manfaat. Maka pasti ada sesuatu yang berharga di tubuh orang itu. Dan tempat yang simpan itu adalah pasti di punggungnya. Orang di luar melihat berlian di tangan Tai Feng. Hanya bisa menebus dia keluar. Saat dia keluar, ada satu lelaki tua hentikan dia. Memohon kepadanya. Telepon ke anak dia yang sedang sakit parah. Tetapi dia tidak berhenti. Langsung keluar dari situ. Temukan orang yang mengkhianati dia untuk balas dendam. Ambil kembali bintangnya. Lalu memutuskan hubungan dengan teman yang satu lagi. Mengambil kembali uang. Dia balik ke ruang gelap itu. Gunakan 3 bintang untuk nebuskan lelaki tua itu. Sebenarnya dia bisa jual bintang untuk dapatkan 10 juta yen. Menebus rumah kembali. Membayar biaya rumah sakit untuk ibu. Tapi dia memilih untuk menyelamatkan orang asing. Kenapa? Karena lebih baik seumur hidup memakai baju badut. Juga tidak mau menjadi anggota di dunia hewan. Dia adalah orang yang bersemangat. Hanya tahu benar atau salah, tidak peduli dengan manfaat.